Nabi Nuh, untung saya nggak lupa. Nabi Nuh menceritakan ke umatnya, ayo kita disuruh sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang maha besar maha suci ini untuk membangunkan bahtera. Tapi kaum pagan, penyembah berhala, penyembah makhluk-makhluk di bumi, itu bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu? Tuhanmu tidak terlihat, mana kuasanya? Lihat nih Tuhan saya bisa turun ke bumi jadi berhala. Itu jawaban penyembah berhala di luar sana. Jadi history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang, Bang. Jadi menurut saya akan selalu seperti itu. Samawi akan selalu berbenturan sama pagan. Ya mungkin sekarang pagannya udah menyerupai atau sok-sok Samawi ya. Makanya tadi itu monitor saya, kan monitor saya pagan banget ya Bang ya. Tapi kan saya kalau ditanya, Tuhan saya berapa? 1 dong, masa ngaku 3 ya kan? Itu aja sih Bang. Baik ya, saya ingin bertanya tentang kalam. Kamu tahu kalam? Tahu lah Bang, ini kan orang Islam. Coba jelaskan kalam itu, sister. Ya, saya serahkan ke Cak Tata ya. Rekan Cak Tata. Iya. Jadi kalam itu firman-Nya Allah ya, kalamullah. Tapi ingat, beda kalam dengan kalimat. Kalau kalam itu susunan dari kalimat-kalimat. Bang Jibril pergi ke pasar, nah, itu kalam itu. Tapi kalau pergi, itu kalimat. Makanya yang punya gelar itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para nabi itu mempunyai gelar masing-masing. Abraham, Ibrahim, Khalilullah. Musa, kalamullah. Isa, kalimatullah. Karena kalimat dengan kalam beda. Musa, kalamullah, karena Allah berfirman langsung, tidak pakai malaikat. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Isa, kalimatullah. Karena Allah ciptakan dengan kalimat kun. Nah, kun ini kan kalimat. Jadilah. Gitu. Nah, Nabi Muhammad diberi gelar lebih tinggi derajatnya dari nabi-nabi yang lain. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalam dengan kalimat gitu. Musa kalamullah. Isa kalimatullah. Ya, mudah-mudah itu apa? Apa maksudnya kalamullah? Allah berfirman langsung kepada Musa. Isa kalimatullah, Allah ciptakan dengan kalimat kun. Gitu ya. Ya gitu doang. Silakan. Ya baik Ustadz, itu menurut sudut pandang Al-Quran ya, bicara kalam itu ya. Baik, di dalam Alkitab saya 1950 ini berbicara kalam ya, keadaan dan pekerjaan kalam yang kekal ya. Maka pada awal pertama adalah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan kalam itulah juga Allah. Maka barang yang sudah ada daripada mulanya, barang yang telah kami dengar, barang yang telah kami tampak dengan mata kami pandang, dan yang dijama oleh tangan kami, yaitu dari hal kalam hayat. Maka kalam itu telah menjadi manusia. Bisa pakai data enggak? Serta tinggal di antara kita, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Gimana ya pakai Kak? data bisa enggak? Bisa enggak? Ada data ini. Ya, coba. Karena kalau tapi belum bisa ongkem ini ya Kak. ya enggak, Masih kecil aja. aku nih. Ini sebut aja, karena yang saya tahu kalam itu apa. Ya perkataan Allah, Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yesaya 3 ayat 4. Bukan itu ya Kang. Ya apa dia perkataan? Ini berbicara kalam di sini di dalam 1 Yahya 1 Yahya ayat 1. Apa di situ? Ada kamu kitab itu, ha? Yahya ini
Apa firman itu? Coba bahasa aslinya itu Kalam. Salah satu, maka bahwasanya adalah pada pemula-mulanya kalimah itu, pada kalimah itu Ini mustara kalam ini. dengan Allah, dan kalimah itu Allah adanya. Ada saya di kitab situ Bang. kalimat ya. Kalam ya, Pak? Alkitab 1950 ini. Jibril. Iya, Bahasa saya ada. aslinya Bang itu kalam apa kalimat Bang Jibril? Kalam. Di sini ada dua, Cak. Ini saya tunjukin ya. Apa? Ya, ini Muslim semua ada Bang, kalau Bang mau tahu. Pakai nantang lagi. Ini Injil Yahya. Ya, maka bahwasanya adalah pada mula-mulanya kalimah itu, maka kalimah itu busurta dengan Allah, kalimah itu Allah adanya. Kalimah, ada kalimah di sini. Berarti kalimat kun gitu. Berarti maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat maksudnya. Ayo silakan Master. Ya baik ya. Berarti ada sudut pandang yang berbeda ini, Ustadz. Di dalam Quran dan Alkitab ini berbicara kalam. Ya. Di sini berbicara keadaan dan pekerjaan kalam yang kekal. Berarti kalam ini itulah juga Allah. Karena maka pada awal pertama adalah kalam. Kalimat. Iya. Dan di sini jelas sekali maka kalam itu telah menjadi manusia Oke, sudah. serta tinggal di antara kita. Ya udah kamu Tapi gini, yang masuk akal itu Islam. Yang namanya kalimat itu tidak akan menjelma. Tapi sifat itu Tuhan berfirman, Tuhan mendengar, Tuhan kuasa, Tuhan pengasih. Itu sifat tidak akan menjelma. Tapi diberikan, diterima oleh yang menerima. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi tidak pernah firman menjelma itu, tapi diterima oleh Nabi. Kalau kepada Musa Taurat, kepada Nabi Muhammad Al-Quran, kepada Isa Injil. Injil, Taurat, Quran itulah firman Tuhan. Ya. Kalau Isa itu bukan firman jadi manusia, tapi menciptakan dengan kalimat. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, ting, jadi. Hamillah Maria, ting, jadi. Bukan firman jadi manusia, bukan firman jadi cakrawala. Tapi Allah menciptakan dengan berfirman. Kalau dalam Bible itu Tuhan menciptakan dengan berfirman. Yakobus 1 ayat 18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Termasuk Isa ini diciptakan dengan firman, dengan kalimat. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau Kristen enggak. Allah menciptakan dengan kalimat jadilah. Oh, jadi ini kalimat jadi menjadi manusia. Berarti sama dengan cakrawala. Cakrawala itu firman jadi cakrawala. Kan Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah, kalau menurut Kristen ini cakrawala ini firman jadi manusia. Gitu, tidak nyambung Kristen ini. Begini Ustadz, bukan Nah, tapi tunggu dulu sebentar. Abang yang bawa kitab ini kan. Di sini saya buka. Maka bahwasannya adalah pada mula-mulanya kalimah itu, maka kalimah itu beserta dengan Allah, dan kalimah itu Allah adanya. Di mana kalam, Bang? Saya nyari kata kalam. Bagian tahun berapa itu? Ini yang chaos. Oh, modifikasi itu. Ini asli ini, 1950. 1950, siap. Iya, Aduh. Anda belum lahir sudah ada. Ini Aduh Bang, 1950. tahun 1950. Setelah 1950 Iya, asli, itu asli. salah semua itu. Oh, jam begitu, sister. Anda belum lahir sudah ada Alkitab ini.
Iya, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa juga udah turun bawa Injil. Tapi kocak Ya, dia. ini kan bicara kitab ini. Jibril mengabarkan kepada Maria, maka Jibril mengucapkan Assalamualaikum. Itu di situ. Enggak, ini makanya males Iya, baca asli. makanya males baca kitabnya gini bang. Saya baca yang ini, yang itu bilang enggak. Yang ini baca yang ini, yang itu bilang enggak. Pusing. Iya, dari Oke deh. kecil kan kita Lanjut. tahu kitab yang kudus. Iya, gini, Mantap. Bang. Bang, gini. Siapa selain Abang yang hanya berpatokan kepada kitab ini? Ya, kami kan Kristen internasional. Waduh. Baru saya mau bantu abang yang mengimani itu cuma abang sama keluarga abang yang metal-metal. Tapi internasional keren juga bang. Oke. Iya, Dilanjut, Bang. internasional. Nggak. Nggak. Jadi menurut Abang terjemahan yang baru ini nggak layak dibawa. Bukan tidak layak, mungkin kan versi saja. Ya, dibenarkan nggak? Ya itu kan mereka kan punya pola, kami kan pola sendiri. Yang saya tanya itu menurut Abang, kan kita lagi ngobrol berdua nih. Saya ngomong sama Abang nih, menurut Abang Iya, terjemahan baru itu salah apa betul? ya itu kami kan tidak perlu yang mencari siapa yang benar, itu kan pola Nah, mereka. ini saya coba polanya Abang ini adalah pola orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa kitab itu salah, cuman mencari mana yang lebih dekat supaya bisa dibenarkan dalam kesalahan. Padahal Anda sendiri, kalau Anda sudah mengatakan ini yang paling bisa diterima, Nah, ini kan maka dengan sebenarnya sini kan, sebentar, saya kan belum selesai nih. iya. Kalau seandainya ada orang yang berani mengatakan saya nggak mau yang lain, saya maunya yang ini, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa cuman ini yang paling benar dan yang lain salah. Itu Bang, itu sebenarnya kalau Anda jujur. Nah, makanya saya tanya, selain Anda yang percaya dengan kitab yang Anda pegang itu, siapa lagi selain Anda? Kalau tidak ada, maka Anda adalah minoritas di dalam minoritas yang minoritas. Maka Anda sebenarnya ketika berbicara itu tidak perlu terlalu kami pertimbangkan. Karena kebenaran perspektif Anda itu kebenaran subjektif. Jadi kalau seandainya Anda sebagai orang yang mengaku benar, maka Luga Tambunan akan dibenarkan dengan kenabiannya. Nah, inilah kenapa terjadi banyak penyesatan. Kalau dalam Islam itu kami punya standarisasi. Apa standarisasi? Ya, standarisasinya adalah bahwa umat Nabi Muhammad itu mustahil secara rasional bersepakat dalam kesesatan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Anda mungkin tahu yang disebut dengan apa namanya tuh, lupa, teori yang ketika disampaikan oleh banyak orang dan orang lain melihat hal itu betul-betul terjadi, itu lebih kuat kebenarannya. Kalau bicara teori kebenaran, jadi yang Anda bilang tadi, saya nggak percaya yang lain, saya cuma percaya ini, itu subjektif. Dan kami yang ada di Komal ini tidak perlu menanggapi karena pertama kami nggak tahu siapa Anda, kredibilitas Anda apa. Kalau Anda seorang yang pernah bertemu Tuhan, Nabi, mungkin bisa kami pertimbangkan. Tapi ketika Anda hanya orang yang memahami kitab suci dengan terjemahan, lalu membawakan ide dan gagasan, ya kenapa nggak terima si Luga Tambunan jadi Nabi, Bang? Dia juga bisa dibenarkan, kan gitu. Ada teman saya yang pernah ngeliat pocong katanya ini apa bener ya? Kita Saya percaya kemarin aja pernah apa lewat gimana? gereja juga. Saya pernah lewat gereja juga, terus tiba-tiba diteriakin, istri Yesus ya gitu. Saya jangan-jangan istri Yesus nih, boleh nggak kira-kira diterima gitu. Nah, inilah kenapa al-isnad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Para ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena fakta sejarah saja itu akan diterima keilmiahannya kalau bisa menjawab siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Siapa perawinya, siapa yang menyampaikan informasi begitu, jelas Bang namanya. Bahkan setelah ada siapa, mengapa, di mana dan bagaimanapun, itu masih masuk ranah kritis loh, kritik loh. Siapa yang bilang Luga Tambunan? Siapa emang Luga Tambunan? Yang pernah ngaku Nabi? Apa kredibilitasnya? Ya itu pernah ke surga. Terima nggak? Nggak bisa. Jadi kalau Abang sebagai seorang yang punya kredibilitas dalam makna Abang punya ilmu mumpuni dalam bahasa Semitik, bahasa Yunani, lalu kemudian Abang bisa atau di sini Abang Yonatan Purnomo nih ya. Kalau Abang adalah Yonatan Purnomo, mungkin saya bisa terima tuh argumentasi Abang karena paham bahasa Yunani dia. Profesor, doktor dia kalau nggak salah.
Tapi abang nggak ngerti bahasa Yunani, tiba-tiba bawa kitab terjemahan lama, terus bilang ini yang paling benar, memaksakan. Sementara Cak Tata udah jelaskan, kalam itu artinya adalah kata-kata, kumpulan kata, atau kumpulan kata yang memiliki makna. Sementara kalimat adalah kata. Lalu Anda bilang kalam adalah Allah, kalam adalah Allah itu sendiri. Ini tidak sesuai dengan hakikat. Ini namanya penyesatan. Kata-kata rifa adalah rifa. Siapa yang bisa terima itu? Apakah kata-kata abang adalah abang? Kalau kata-kata abang adalah abang, maka abang berabang, bukan berkata-kata. Abang berkata-kata. Itu kenapa digunakan kata-kata? Karena kata-kata itu digunakan untuk membedakan mana kata, mana yang berkata. Kalau nggak ada lagi bang perbedaan antara yang berkata dengan kata-kata, ngapain pakai kata berkata, yang berkata, kata-kata? Ya udahlah, si yang berkata-kata, yang ribet bang, rusak bang peradaban gara-gara abang nih. Ini yang merusak peradaban tuh kayak gini-gini nih. Begini Ayam bisa main sister, bebek. begini ya, begini. Kamu kan pola lain tentang kalam itu, ya kan? Enggak, Dia bukan sudah pola lain, dijelaskan kalam oleh itu tuh Ustaz. bang. Abang gini loh, Pola lain terjemahan abang kamu. terjemahan abang itu mengambil bahasa yang diserap oleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia banyak Memang menyerap ini bahasa Alkitab Arab. ini. Ya dengar dulu. Kenapa orang Kristen cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang Islami? Mau tidak mau, terima tidak terima. Kristen ini agama yang harus disiarkan, diajarkan. Kenapa harus dibawa kepada orang di luar Kristen? Karena memang perintah menginjili itu untuk orang di luar Kristen. Ya, saya kan mempelajari itu misi Zending itu. Maka apa cara untuk melakukan pendekatan? Itu di Katolik disebut dengan inkulturasi, menyesuaikan dengan kebudayaan setempat supaya diterima. Dan ini yang nggak bisa dilakukan ketika kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Sebenarnya kalian sedang berupaya untuk mempromosikan ajaran kalian kepada kami umat Islam. Masalahnya kami sudah hadir di tahun 2025, di mana para apologet sudah mulai menyadari bahwa licik cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati, indomisasi, pacarisasi itu adalah trik serigala berbulu domba yang nggak bisa diterima. Jadi ketika Anda paksa kata kalam itu harus diterima dalam kitab Anda. Kitab Anda itu bukan kalam, logos, rema. Kok kalam? Logos, rema. Ya sebentar nih. Itu bahasa Yunani dong. Lanjut. Lanjut. Ya baiknya saya masuk, saya tanggapi ya pembincangan kita di hari ini. Saya itu tadi diambil dari Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1. Yahya atau ejaan lamanya itu disebut Yahya ya, kitab Yahya 1 ayat 1. Yang tadinya itu dalam terjemahan lama ya. Iya, Pak. Lama itu. Ya, jadi memang kalau tadi apa yang ditanggapi oleh Umi Rifa, saya sedikit kurang setuju karena memang itu. Nggak apa-apa nggak setuju. Iya, ya artinya kan saya. Emang kenapa nggak setuju? Iya kan artinya begini, pandangan iman saya sebagai orang iman Kristen tidak Gimana seperti pandangannya? itu. Ya kalau pandangan saya, Tuhan menjadikan langit dan bumi serta segala isinya itu dengan firman-Nya atau kalimat tulanya itu. Terus? Lalu kalau firman itu tidak diciptakan, firman itu Tuhan berfirman sesuatu yang keluar dari Dia. Ya, memang itu bukan cuma karya firman kita. aja nggak diceritain, Ya, Pak. Bentar, Pak. begini. Pak, Sabar dulu, sabar saya. apakah Sabar kita dulu. di sini dulu? Panjang nih kayak di gereja nanti nih. Saya udah tahu Anda soalnya panjang ini. Begini, maksud saya begini, firman itu sebuah pekerjaan Allah, kekuasaan otoritasnya Allah. Dia mengerjakan sesuatu lewat firman-Nya itu. Maksudnya Yesus ini yang ngerjain, maksudnya Yesus yang ngerjain gitu. Kalau di iman kami, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ya, Karena memang maksudnya ketika
Fokus Dia Pak, itu- ketika begini, Yesus Mbak. itu dikatakan menciptakan Tuhan Bapa melalui firman, maksudnya ketika Tuhan Bapa mau menjadikan sesuatu, Yesus yang disuruh kerja gitu. Iya, mungkin seperti itu. Karena dia itu dalam pribadinya dia hakikat daripada Allah itu sendiri. Oh ya, berarti Yesus kerja Karena sama itu- Bapak gitu. Begini, salah satu mujizat yang dia buat Pak, saya ini nggak ngerti, saya nggak punya Roh Kudus menurut kalian loh. Saya nggak ngerti penjelasan Bapak itu. Saya mau kasih satu Jangan lari-lari kemana-mana. Itu pekerjaan Tidak, Yesus tidak. itu, pekerjaan Bapak itu Yesus yang ngerjain gitu maksudnya. Gimana sih ya? Begini, saya mau ceritakan tentang kekuasaannya ketika dia meredakan angin ribut di danau Tiberias. Ketika dia dengan murid-muridnya berlayar, angin ombak begitu kencang, dia bisa berbicara bahwa diamlah dan teduh. Ya apa hebatnya perkataan Yesus Pak? Tongkatnya Ya, Musa nggak pernah otoritasnya. berbicara bisa belah laut Pak. Ini apaan sih Pak? Ya, Pak, itu karena dia memiliki kuasa. Manusia Apa sih, biasa, seorang manusia biasa seperti kita yang berdosa ini tidak akan bisa untuk menunjukkan nggak otoritas ngerti kita, saya Pak. kekuasaan Bapak kita. ngejelasin poin apa sih Pak dari tadi? Ya Allah ya Rahman ya Karim Pak. Mending Bapak lomba Ya, lari begini, sama saya ya Pak, artinya keliling salah Ternate. salah satu dari indikator kekuasaan Yesus yang saya Salah satu indikator kekuasaan gimana? Ini orang bicara tentang firman yang tadi katanya bantuin Bapak kerja. Ini Ya, apaan begini, sih? ini kan firman. Bang Jibril tolong Firman. dulu Bang. Ini sebentar. Ya, ini kan iman Kristen. Kalau saya bicara, Sebentar. Iya, saya mau konfirmasi, boleh sebentar Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya mau nanya sama Catata. Kasih tahu saya kalau saya salah. Kata kalam dalam Islam itu artinya Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah, betul nggak? Firmannya itu kun, betul nggak Ustaz? Iya. Iya. Betul. Oke, ini sekarang saya mau nanya sama yang Kristen di sini atau yang non Muslim di sini. Betul nggak ini bacaannya? Ini dunia diatur oleh logos ilahi, sebuah kata yang awalnya berarti kata atau ucapan, kemudian sebuah ucapan yang mengungkapkan hukum alam semesta, kemudian akal logos ini menjaga dunia tetap dalam tatanan yang sempurna. Manusia dapat menyimpang atau memberontak terhadap tatanan ini, namun dengan melakukan hal tersebut mereka tidak dapat mengganggunya, namun hanya dapat merugikan diri mereka sendiri. Habis itu ini saya translate, mengumumkan firman yang kekal, logos, yang menurutnya segala sesuatu adalah satu dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan, namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia ini sendiri terdiri dari pertukaran unsur-unsur yang mirip hukum. Betul nggak ini? Logos kalian atau firman kalian? Ya, itu modifikasi itu bagi saya. Menurut Bang Gatstru? Iya, modifikasi. ya Itu. kalau saya itu pendapat siapa? Penulis saya mau tanya dia pendapat siapa? Ya ini Jadi nah pendapat siapa? Sementara dia berpendapat ini dari tadi sama kita nggak? nanyain dia siapa? Sama nggak? Karena saya tadi udah menanyakan firman itu menurut Islam sama Cak Tata. Nah, saya tanya sekarang, menurut kalian ini firman menurut kalian bukan? Atau sama-sama Cak Tata? Saya bacain lagi ya. Dunia diatur oleh logos ilahi, sebuah kata awalnya berarti kata atau ucapan, kemudian sebuah ucapan yang mengungkapkan hukum alam semesta, kemudian akhirnya akal, logos, ini menjaga dunia tetap dalam tatanan yang sempurna. Betul nggak firman kalian? Logos kalian? Ya kalau makna dari kalimat itu saya juga ada benarnya juga. Mantap. Nah, ini Bapak filosof pagan dunia, dia yang menciptakan konsep logos 6 abad sebelum Masehi. Jadi bukan firman firman samawi yang kalian imani, tapi firman logos, firman pagan. Mantap, abangku. Disambung, ini. Ya itu dia, makanya kita tuh gini loh, kalau kita tuh punya identitas sendiri, ya kan pakai logos aja, jangan pakai kalam, karena kalam itu istilah Arab, ya, yang artinya adalah kumpulan kata yang memiliki makna. Tapi kalau untuk Allah, kalam Allah itu lebih luas lagi maknanya, karena ya makhluk dengan Allah yang nggak sama, ya, Kalau sifat begitu, berkehendaknya manusia dengan Allah ya beda.
Tulis. Aku mau tanya, kalau ada di Quran yang menulis bahwa Isa itu adalah kalimatullah, Ya, ya betul. Ruhullah, itu coba diartikan dulu bagi saya. Isa Iya, adalah kalimatullah, kalimatullah. ruhullah, Itu artinya Ustaz Tata adalah. aja, biar Ustaz Tata Iya, aja jadi catat. ayatnya keluar. Silakan Ustaz Tata. Iya, Nanti ketiduran lanjut aja, dia. Tak. Jadi Kenapa Kalau tahu dijelaskan ada dulu? kalimat- Enggak, ini loh, catatan lagi ngomong. Shh, diam, Pak. ya, Coba kamu jelaskan. oke. Baca. Jadi kalau dalam Islam itu mudhof ilaih itu kalimat yang disandarkan itu ada penjelasannya. Misalnya al-masajidu buyutullah. Mudhof ilaih kan? Rumahnya Allah. Maksudnya tempat beribadah menyembah kepada Allah. Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Dia lihai memainkan pedang. Berperang selalu menang dia, maka diberi gelar Saifullah. Musa kalamullah, maksudnya dia menerima firman itu langsung. Ya, kalau kepada nabi yang lain kan pakai malaikat gitu. Nah, Isa dalam Al-Quran wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, maka disebut kalimatullah, maksudnya apa? Allah ciptakan dengan kalimat. Biar orang nggak bingung. Oh, Islam nggak bingung. Loh, kok bisa ya Maria itu yang melahirkan tanpa suami, tanpa disentuh laki-laki? Loh, kenapa? Kalau Allah berkehendak pun dengan kalimat dia jadi. Nah, kan gitu langsung punya jawaban. Maka disebut kalimatullah. Allah menciptakan tanpa melalui proses ayah dan ibu. Cukup dari ibu pun kalau Allah mau, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak ingin menjadikan apapun tanpa proses pun mudah. Ya. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun, jadilah. Ibaratkan hamil. Maka ketika dia melahirkan disebut kalimatullah, karena Allah ciptakan dengan kalimat. Gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Baik Bang Tata, saya setuju dengan pendapat Abang. Ya, karena kita akui memang Allah atau Allah yang punya otoritas, punya kekuasaan. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dia menghendaki sesuatu yang bisa dia mau, ya memang dia kehendaki tetap jadi yang seperti itu disebut kun fayakun. Atau dia berfirman. Yang salah itu dikatakan firman jadi manusia, bukan kayak gitu. Itu yang salah Kristen. Sebenarnya kan itu cuma kalimat yang dibuat kita seperti lebih sederhana, katakan Firman jadi penguasa dunia itu kaum pagan dari Heraklitus 6 abad sebelum Masehi. Mereka ini pagan, Bang. Itu konsep pagan. begini, konsep kita iman Kristen yang namanya sosok Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Loh. Begitu. Iya, jadi kita sebut, dia pun sendiri berkata anak manusia. Anak manusia itu kepada siapa? Mengarah kepada diri dia. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Itu dia menyebut kepada diri dia ketika dia dia memberitakan tentang bagaimana dia nanti akan menjalani satu tanggungan, yaitu dengan menderita sampai mati di kayu salib. Sebelum dia mati pun juga dia bersaksi beberapa kali kepada dia punya para pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, bahwa dia akan menjalani apa yang sudah menjadi kehendak Bapaknya. Dia harus menjalani itu sampai mati di atas kayu salib. Demi itu karena kasihnya, kasih Bapaknya. Coba pakai ayat, jangan biasakan ngomong nggak pakai ayat. Ada ayatnya, ada banyak di dalam Injil banyak. Oke. Nggak gini, karena yang saya tahu yang berkehendak Yesus mati itu iblis. Yohanes 8:37-44. Makanya Yesus melarikan diri. Ya, Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21, melarikan diri dia. Karena dia tidak mau disalib itu. Nah, sekarang pakai data dong, pakai data. Itu menurut kamu, itu ini yang kamu narasikan yang kamu menarasikan Yesus melarikan diri itu pada saat sangga pakai data, sangga pakai data. Belum pada saatnya harus
menggenapi, yaitu dengan menyatakan Oke, dia gini, sekarang gini, tunggu tuh, sekarang gini. Ketika Yesus, andai kan Yesus itu tahu dirinya memang untuk mati, kenapa orang yang mau membunuh dia dikatakan iblis? Ya, kalian kenapa ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Nah, seharusnya Yesus gini, loh, kalian ini gak sabar sih ingin ditebus dosanya. Seharusnya gitu kan? Tapi nyatanya dia marah, dikatakan iblis orang itu. Oh, berarti kamu ingin melakukan kemauan iblis, bukan kemauan Bapak. Kalau kemauan Bapak, maksudnya Tuhan, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Nah, kan gitu kan? Dalam Yohanes 8:37 sampai 44 itu. Ya memang benar, segala sesuatu yang jahat itu datang dari iblis, Bang Tahta. Ya kalau anda memukul orang aja, apakah itu bukan kejahatan? Saya mau tanya, Anda menganiaya orang atau Anda Enggak, ini catatan. iya begitu. Saya ngerinya setan nanti malam datengin abang bilang lo yang ngerjain, gue yang disalahin. Beda Bang, pemahaman kita, iman kita berbeda. Jadi di sini kita bahas ya, mari kita bahas yang baik lah, kasih pikiran yang baik supaya ada nilai edukasinya bagi kita, bukan kita mempelintir-pelintir Ya, kita. ya makanya pakai data. Abang udah pakai data dari tadi. Ada, kalau saya mau buka ada. Ya silakan pakai data. Ayo, saya sudah berapa ini? Udah banyak loh datanya itu. Kamu satu pun belum masih. Data apa yang kamu maksud? Loh, kemauan iblis Yohanes 5:37-44. Yesus melarikan diri Yohanes 18:1, Lukas 13 ayat 33, Markus 14:21. Bahkan Yesus berdoa Matius 26:38. Bahkan dia minta tolong kepada malaikat Lukas 22 ayat 43. Andai kan dia tahu untuk menebus dosa, ngapain capek-capek? Petrus berjaga-jaga. Aku jawab ya. Dia Pakai data. Pakai data. Iya sabar, ini aku jawab. Itu kan tadi data yang kamu sudah sebut, bahwa Yesus itu sebenarnya dia bukan melarikan, dia mengelak, dia menghindar dari sebelum waktu yang ditentukan. Tetapi pada akhirnya juga dia harus jalani. Datanya. Ya ada, kalau di dalam kisah ini, kalau kita lihat di dalam Injil, ini kan Injil ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, semuanya ada satu kaitan. Yang mana lain itu yang mana? Data yang mana yang lain itu? Ya, tidak ada. Pada dasarnya kan kita berpatokan pada 4 Injil dan surat-surat para rasul-rasul. Dari kisah para rasul sampai kepada surat-surat para rasul. Saya cuma ngomong doang. Itu menjadi patokan kami iman Kristen untuk mengimani Injil yang sebenarnya. Begitu. Lanjut curhatnya. Jadi kalau Yesus berkata demikian, memang benar bahwa mereka itu sudah berusaha untuk mau membunuh dia. Sejak pada saat dia Alasannya apa mereka membunuh dia? menyatakan kuasa mujizatnya dalam melaksanakan misi karya penyelamatannya. Dia dalam Ini bukan penyampaian gereja loh ya. Om, ini bukan gereja, jangan cuma ngomong. Iya, ini kan bukan gereja, tapi kan saya harus kasih tahu bahwa dia dalam bahwa melaksanakan misinya di dunia itu dia ditantang oleh para tua-tua Yahudi dan Farisi. Data. Ada di dalam Injil. Di mana? Injilnya mana? Ada dong. Kalau kita mau buka ya, kita harus cari. Nggak ada. Ya sudahlah, kalau nggak ada ya sudah. Gimana ya? Nah silakan ngomong apa lagi? Saya aja yang ngasih data nanti. Pokoknya Bang apa tuh namanya, Bang Stres apa? Stres apa Jibril? Bacanya apa itu Bang Jibril? That's true, tapi panggil aja Stres. Oh. Bang Stres true, ya gitulah. Bapak ngomong aja lah, nanti saya yang pakai data. Ayo ngomong apa, ayo silakan.
Kalau master ini, aduh saya repot lawan orang ini. Nanti saya pakai data, itu revisi itu. Ini lo internasional gitu. Pokoknya salah terus lu. Kamu pakai data tapi kamu menafsirnya itu di luar iman Kristen yang sebenarnya. Kamu boleh tahu tentang semua data yang kamu sudah pelajari dalam Bible atau dalam Injil, tetapi kamu menafsirkannya, mengartikannya di luar iman Kristen yang sebenarnya, supaya kamu tahu. Karena kamu memang Islam. Yang sebenarnya gimana? Kamu Yang Islam. sebenarnya gimana yang sebenarnya? Seadanya menurut apa sesuka kamu. Nah, terus abang ini mau menjelaskan pakai apa sekarang? Ayo. Hah? Jangan kamu pikir kamu comot-comot ayat-ayat lalu kamu mau. Nah, terus kalau abang mau pakai apa ini? Mau menjelaskan ke saya ini pakai apa? Ya silakan kamu boleh jelaskan, tapi jelaskan yang memang sesuai dengan iman Kristen. Kan belum tentu kamu itu. Nah, Kristen pakai apa? Kalau Kristen pakai apa? Ya, kalau kamu pasti pakai jelas iman menurut kamu lah. Ya, kalau saya kan pakai data nih, pakai Biblemu. Nah, kalau Kristen pakai apa? Kamu jelaskan kamu apa? Nah, Pelintir ayat kamu. Iman Kristen mana yang saya pelintir kan mana? Itu Iman Kristen menabrak Bible. Ya udah silakan itu Kristen internasional, ayo lanjut. Izin mengatakan iman Kristen menabrak Bible, Pak Ustadz. Betul belakang Bible. Nggak berkutik mereka itu. Ngomong A ketampol Bible, ngomong B ketampol lagi itu. Lo mau ngomong apa kalau gitu itu? Takut mereka ngomong ketampol kitabnya sendiri. Ya udah diem-dieman, nanti yang diem lama pulang duluan gitu. Kan gitu kalau sekolah dulu gitu. Bang Kiai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, saya asumsikan. Jibril. Ya, gimana itu Bang? Alhamdulillah Muslim. Ini mau tanya Bang Jibril ya. Apa itu Bang? Kalau di kitab Kristen ya, itu kan ada perjanjian lama yang diambil dari kitabnya Yahudi, betul ya? Betul. Betul. Mau tanya nih, apakah sama isinya, benar-benar sama yang Yahudi pegang gitu kitabnya? Beda Itu aja Bang. Beda. Oh beda ya. Beda. Berarti ada sebagian yang di kotak-katik, betul ya Bang? Betul. Translasi alasannya. Oke, itu aja Bang. Buat Siap. tanya aja itu. Siap. Siap. Makasih. Sukron waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertakiyah lah, jangan bertakiyah. Perjanjian lama itu Anak bawa Yahweh. Indonesia bawa Anjay. gimana sama dengan apa? Hanya bedanya yang satu asli, satu terjemahan. Jadi lo mau bilang Septuagint sama Tanakh sama? Ya. Duar, nggak tahu lagi Septuagint. Maksudnya nggak usah pakai istilah-istilah yang aneh-aneh begitu. Itu namanya abangku, kenapa jadi istilah? Namanya Septuaginta. Kenapa jadi istilah? Perjanjian lama bilang gitu Septuaginta perjanjian lama. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, maksudnya nggak usah pakai Cuma sama Tuhan gue ngadu. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Septuaginta itu lama. perjanjian baru. Septuaginta. Septuaginta itu perjanjian lama yang di abad keberapa? Maksudnya gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti banyak orang. Iya, tadi yang saya sebut apa namanya? Tadi yang saya sebut namanya apa? Septuaginta katanya. Nah, terus kamu bilang apa? Lama kan mudah banyak orang. Allah quwata illa billah. Oke, terus Nah, jadi berarti tadi menurut kamu katanya Septuaginta beda. sama tanah yang mereka pegang sekarang sama? Gak usah pakai bahasa-bahasa begitu biar dimengerti orang-orang awam aja. Lah, ini pada paham nggak sih pertanyaan saya? Septuaginta kan kalian punya. Itu kan perjanjian Ya, lama. gunakan aja bahasa yang mudah tanah dimengerti yang sama mereka orang. punya, abangku paham nggak sih Perjanjian pertanyaan lama saya? bilang perjanjian baru bilang gitu, kayak kan enak didengar orang awam pun mengerti gitu loh.
Abang, yang saya tanya, Septuaginta kan perjanjian lama Kristen. Septuaginta itu perjanjian lama. Kenapa? Ini makanya abang pahami dulu, jangan langsung. Saya paham, tapi supaya orang masyarakat awam pun mengerti, sebut saja perjanjian lama gitu. Nggak bisa saya sebut perjanjian lama karena Yahudi punya perjanjian lamanya namanya Tanakh, abangku. Nah, terus udah. Jadi nggak bisa dong saya bilang itu sebut Septuaginta. Betul nggak? Iya, kenapa? Terus? Nah, tadi kan abang itu nanya Septuaginta. Abang itu nanya, kita perjanjian lama yang abang pegang sama yang Yahudi punya pegang sama nggak? Saya bilang beda. Sama. Hanya Oke, bedanya mau saya buka nih. Mau saya buka nih. gitu aja. Mau saya buka. Silakan buka. Oke, saya buka ya. Septuaginta hanya saja ada mereka pakai apa sebagai tambahannya apa namanya itu Deuterokanonika, hanya itu aja yang membedakan, nggak ada yang Oke, lain. ini kita buka. Silakan Kita buka sama nggak? Deuterokanonika itu saja yang tidak kami pakai. Oke, kita buka nih. Silakan. Kita buka Sefaria. Namanya anak dewa Yahweh nih ya. Dewanya berarti Asik. Jangan bertakiyah ya, kita aduh ini Siap. Kita berjiwa akademis kita ya Bang, jangan bertakiyah ya. siap. abangku. Nih, Pihak Yahudi menolak Septuaginta itu. makanya. Ini abangku. Iya, Lo udah nyimak belum? apa itu? Nih, saya buka ya. Ini tolong gedein dong. Nah. Ini, di sini saya buka Septuaginta. Di sini saya buka Tanakh ya bang ya, dari Sefaria. Yang satu dari Bible ya. Jadi dari Bible Hub kekristenan. Yang satu dari keyahudian ya. Ya bangku ya. Apa itu Sefaria itu? Nggak pernah dengar itu. Sefaria ini library-nya Yahudi, Jewish Ya, tapi text. kan memakai tanah sama apa? Iya, sama di sini ada tanah nih. Ini makanya tanah. Saya buka nih tanah. Saya buka Genesis. Saya buka nomor 3. Ini Genesis berarti dari tanah ya. Saya scroll ke bawah nih. Ya, Saya scroll ayat 20. 20. Kenapa? Nah, ini berarti tanah ya. Di sini disebut bang, the human name his wife Eve. Kita apa tadi? Tolong Bang. Kita apa? Tanah. Genesis 3 nomor 20. Iya, Genesis tadi Abang bilang. Iya Genesis bang. Genesis 3 nomor 20 abangku. Iya, Genesis kan ada 3. Ada 3 Genesis. Genesis ada 3. Hah? Iya. Kalau di dalam bahasa Indonesia Genesis itu ada 4 Genesis ada 50 pasal Ada abangku. kejadian. Bukan dong, bukan pasalnya. Bukan pasalnya. Kalau di bahasa Indonesia itu langsung dipisahkan dia. Ada Iya, di sini abangku, di sini ada kejadian, tanah. ada keluaran, Iya, ada ini ulangan, ada tulangan gitu. Jadi semua itu Genesis yang 4 itu. abang enggak dong, beda dong. Nih, abang lihat ya. Saya buka tanah. Genesis ini kejadian. Exodus ini keluaran. Oh, gitu. Leviticus ini imamat. Numbers ini bilangan. Deuteronomy ini ulangan, abangku. Kita buka yang Genesis. Ada 50 pasal. Kita buka yang ketiga ya. Nah, di ayat 20-nya
Nih bang, di sini ditulis the human name his wife Eve. Saya translate ya bang ya. Manusia menamai istrinya Hawa. Ini keyahudian ya, dari tanah langsung ya. Ya, sorry bang, tadi nggak kedengaran bang. Genesis berapa tadi bang? Genesis 20 nomor 3 bangku. 20 ayat yang ketiga. Nah, terus apa bang? Nah, di sini saya translate nih. Ini original teksnya. Ini translatannya. Saya translate nih. Manusia menamai istrinya Hawa. Ya. Jelas ya. Ini keyahudian. Ini namanya tanah. Nah, sekarang kita buka dari kekristenan. Kita buka juga Genesis 3 nomor 20. Nih. Genesis 3 atau tahun ke 20? Genesis 3. Astagfirullahaladzim. Genesis itu kejadian abangku. Nah, Iya, iya. Genesis 3 nomor 20. Genesis abang 20, kukira pasalnya 20. Kukira pasal 20. Siap. Ini tadi kan kita yang di Bang. yang di Keyahudian bilangnya manusia menamai istrinya Hawa. Nah, sekarang kita buka Septuagintanya, Bang. Genesis 3 ayat 20. Ya, ini bahasa Yunaninya, Bang. Kalau kita baca Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Glinekos, Zoe. Nah, ini kalau saya copy nih, Bang. Kalau saya copy, Ya, tadi pertanyaan abang sama nggak dengan perjanjian? Di pertanyaan abang sama nggak dengan perjanjian lama di Kristen ke Arab? Iya, ini kan dari Septuaginta dengan apa dibandingkan? Iya, ini kan Septuaginta, Bang. Ini kan perjanjian lama. Ini kan tanah perjanjian lama juga kan? Ya. Nah, di sini namanya Eve atau Hawa. Di sini namanya Zoe, Bang. Katanya kan abang bilang sama. Saya bilang beda. Karena ini punya Kristen namanya Zoe. Kepada ahli bahasa itu enggak level menjawab itu, Bang. Karena itu udah menyangkut ahli bahasa itu. Iya, tadi kan abang yang naik tadi yang muslim naik tadi. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana, Bang? Tadi kan pertanyaannya sama. Tadi kan pertanyaannya sama enggak perjanjian lama dengan kitabnya orang Yahudi, kan itu pertanyaannya. Betul, nah, itu kan saya bilang sama-sama beda. Kitab Yahudi itu jadinya itu yang dibandingkan. Nah, enggak dong. Enggak dong abangku, enggak dong. Itu sama-sama beda kitab dong, Yahudi abang. itu dua-duanya itu. Itu sama-sama yang ini kekristenan, ini Septuaginta, abangku. Iya, sama-sama kitab Yahudi. Yahudi nggak mengakui Septuaginta, Abang. Oh, jangan salah, Bang. Jangan salah. Siapa bilang nggak mengakui itu Septuaginta? Terus kenapa mereka nggak namain ini perjanjian lama? Perjanjian lama itu semua dari kitab Kejadian sampai semua itu perjanjian lama ini yang ada di Kristen itu. Oke. Yang Septuaginta ini nggak diakui oleh Yahudi, abangku. Dengar dulu, abangku. Yang tidak memakai semua perjanjian lama itu hanya orang Samaria. Jangan bilang orang Yahudi. Yahudi mana sekarang? Yahudi, kalau kerajaan Israel zaman dulu memakai, orang yang kerajaan Yahuda dulu semua dipakai. Samaria baru nggak pakai itu. Hanya 4 kitab yang dipakai. Enggak, emang berapa persen orang Yahudi yang masuk yang orang Kristen, Bang? Itu bukan persoalan apa. 1,9%. 1,9%. 18% dari mereka Muslim. Bukan. Septuaginta ini nggak diakui oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka masih punya tanah.
Kalau mereka mengaku, ya udah di mana Yahudi mengakui Septuagint, silakan. Dipakai Septuaginta itu dipakai Siapa hanya yang pakai? hanya saja abangku, orang saya mau nanya nih bang, saya mau nanya nih bang, Septuaginta ini bahasanya apa bang? kurang paham saya, tapi Ini bahasa Yunani. Abis itu ini tanah, ini bahasanya apa bang? kurang paham saya kalau soal bahasa. Ini bahasa Hebrew. Terus menurut abang, Yahudi lebih menerima bahasa Yunani daripada bahasa mereka sendiri. Jangan begini bang, orang Samaria atau kerajaan Israel dulu hanya itu yang menolak sebagian dari perjanjian lama. Tapi kerajaan Yehuda itu memakai semua perjanjian lama. Jadi abang maksud yang mana sekarang? Kerajaan Yehuda? Ya, dulu kan Israel itu kan sempat terpecah. Israel tetap terus terpecah dua suku, itulah namanya kerajaan Yehuda. Itu kapan abangku? Kerajaan Yehuda itu kapan abangku? Abang, kerajaan Yehuda itu kapan? Di zamannya anaknya si Daud pecah. Septuaginta itu kapan abangku? Mampus lah. Ke Septuaginta itu abangku. Septuaginta itu kapan abangku? Waduh. Bang, kerajaan Yehuda itu 10 abad sebelum Masehi. Septuaginta baru ada 3 abad sebelum Masehi abangku. Abang ngomongin Septuaginta ini ada yang mengimani itu ada dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda udah bangkrut. Septuaginta belum ada. Makanya jangan asal ngomong. Alah. Aduh, capek banget. Sudah saya bilang sama hanya kerajaan. Capek banget. Samaria, Capek banget. Israel Dia pikir Daud pakai Septuaginta, guys. Semua. Kau pikir Daud pakai Septuaginta? Tidak semua dipakai perjanjian lama itu, hanya orang Israel di kerajaan Yang buat Samaria. Yang buat Septuaginta siapa? Samaria di bagian Yehuda tetap memakai semua. Yang pakai Septuaginta itu siapa? Siapa yang menerjemahkan kitab orang Yahudi ke ini? Siapa? Lagi pula dua-duanya itu kitab orang Israel. Nggak ada orang Israel memakai Septuaginta. Jangan berbohong, Bang. Jangan berbohong. Sejak kapan orang Israel memakai Septuaginta? Jangan berbohong. Hasil dari Septuaginta. Dengar. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Dengar. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Berbohong itu bertakbir. Dengar. Aku nanya sama kau. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Pokoknya berbohong itu dosa loh, Bang. Mampus lah ini Bang Jibril. Jangan bertakbir. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Hasil apa sekarang? Hasil apa? Itu Septuaginta itu apa? Septuaginta itu perjanjian lama bagi kami. Dengar dulu, jangan tertawa, jangan kesurupan. Perjanjian lama ini, Septuaginta itu adalah dengar dulu. Septuaginta itu sebelum perjanjian sama aja nih lama plus Deuterokanonika itu Septuaginta. Dengar. Saya lagi Bang Dato, saya lagi berdoa, ya Allah, saya tadi minta Oten naik, tapi jangan yang kayak gini juga. Ya Allah, tadi saya minta, tapi jangan yang kayak gini juga, ya Allah. Perjanjian lama sebelumnya. Septuaginta itu apa hasil dari Septuaginta itu? Apa hasilnya? Penta. Hasil apa maksudnya? Hasil duit itu. Nah, ini kan makanya kau gak ngerti, Donald. Hasil dari Septuaginta itu, kenapa disebut Septuagint? Kenapa disebut Septuagint? LXX. Apa itu LXX? Apa namanya? 40.
Bersenang nggak bang? Bersenang nggak bang? Belum. 70 bang, Septuaginta itu artinya 70 bang. Ya puas abang kan, bikin salah kan? Ya, Hasil dari Septuaginta itu, dengar, hasil dari Septuaginta itu apa namanya? Iya biar puas abang, ku bikin salah kan? Biar puas abang. Mampus dah. Apa? Nah ini yang punya ini Bang Jibril punya nih, Bang Jibril, Bang Jibril, Bang Billy. Assalamualaikum Bang Billy. Bang Billy, ya, Bang Billy mengakui Septuaginta. Enggak, Septuaginta itu atas sepenuhnya perjanjian lama plus Deuterokanonika itu Septuaginta. yang asli, Septuaginta yang asli dikerjakan oleh 70 saya ulangi ya bang, Septuaginta itu adalah 100% perjanjian lama plus Deuterokanonika. Oke, kita lihat, kita tes ya, kita tes. Jadi kalau enggak, kembali ke pertanyaan, tunggu dulu, kembali ke pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya apakah kitab perjanjian lama yang dipakai oleh orang Kristen dengan Yahudi sama, itu pertanyaannya. Makanya saya jadi melenceng ke bahasa yang lain. Saya bilang berbeda. Ya, itu kan kamu aja yang nggak paham. Kan tadi saya udah tunjukin abangku Septuaginta, abang bilangnya Zoe. Ya, coba kita buktikan aja, kita buktikan. Silakan Bang Billy, silakan. Ya. Pertanyaan abang kan apakah sama kita tanya dulu lama yang digunakan oleh orang Kristen dengan orang Yahudi, kan itu pertanyaan abang tadi. Kok jadi buku Yahudi sama Yahudi juga yang dibandingkan? Aneh kalian. Septuaginta itu bukan kitab Yahudi, abangku. Coba kita tanya. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya pada hari keberapa, bro? Siapa namanya ini? Hari ke-7. Ada desa. Hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Coba buka Septuagintamu. Ada yang bisa nggak buka Septuaginta dan terjemahannya? Bang Billy, Bang Jibril. Bisa. Coba. Septuagint berapa bang? Kejadian 2 ayat 2. Kata dia hari ke-7, benar dia. Kita lihat apa kata Septuaginta hari keberapa. Genesis, bentar. Genesis 2 ayat 2. Kata dia kan hari ke-7 Tuhan menyelesaikan pekerjaan pada hari ke-7. Kita lihat apa kata Septuaginta versi Justin. Septuagintanya tulisannya AI. Ini Jangan bertakiyah ya bang ya. Sin Treset. Hah? Kita akademis. Ya udah biar lo percaya, gue copy aja. Hari keberapa itu dia? Gue copy, abis itu gue buka nih Google Translate. Kita ke Translate, nih gue paste ya di sini ya. Habis itu nih pakai bahasa Indonesia aja ya. Dan Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya pada hari ke-7 gitu bacanya, gitu ya. 7 gitu bacanya ya. Apa gimana nih? Tuh. Udah apa lagi? Apalagi Bang Billy itu, aduh mampus lah ini. Nah, begitu kita ke kitabnya Bang Billy, di sini dibilang 7th day. Hari ke-7. Di sini bilang kita hari pelai ke-7. yang kita pelai coba, kitab yang paling hancur coba. Genesis itu kalau kejadiannya kejadian 2 nomor 2. Hari ke-7 lagi. Dia nyamain ke sini, bukan ke Septuagintanya. Ini males nih baca kitab dia nih. Yang satu bilang satu, yang satu bilang satu. Dia sendiri mengakui hari ke-7 seperti kitab yang paling hancur, LAI. Terus
dari Mas Soret hari ke-7. Nah, Kenapa orang abang bertakiyah melulu ya? Lele. Kitab itu Septuagintot. Gimana Enggak, sih? maksudnya katanya tadi LAI paling hancur, sedangkan di Al-Quran sendiri nggak punya nggak punya Taurat, nggak ada orang. Kitab lo yang berantakan kenapa jadi nyerang Al-Quran ya? Nggak, maksudnya Al-Quran sendiri katanya Enggak, apa masalahnya? Enggak, ini hari ke-6 apa hari ke-7? Yahudi bilang 7. Al-Quran sendiri sama sekali nggak Kan ada. kebiasaan nih kafir-kafir kayak gini nih. Kalau dia panik nyerang. Jawab, dia harus mempertanggungjawabkan perkataan dia hari ke-7. Sementara kitab Septuagintot itu hari ke-6. Yang benar yang mana? 7 apa 6? Bukan persoalan itu soal bahasa saya nggak begitu paham, tapi katanya Alkitab LAI katanya Ke-6 sampai ke-7 bahasa bagaimana sih? Yang hancur begitu. Emang bahasa Indonesia 6, bahasa Inggrisnya 7 gitu? Emang LAI hancur. Mau bukti lagi Mazmur 22 ayat 16. Sedangkan Al-Quran aja nggak pernah kami mau bilang paling hancur, sama sekali di situ nggak ada. Tahu? Bang Billy bukan Muslim, bre. Bang Billy ini bukan Muslim. Kenapa kalian otaknya udah hancur begitu? Bre, lo salah tembak. Bang Billy bukan Muslim. Aja lo. Hahu. Bang Billy bukan Muslim. Kenapa lo jadi nyalahin Bang Billy Muslim? Saya bukan menyalahkan itu, perkataannya itu yang kusalahkan, bukan orangnya. Iya, yang ngomong bukan Muslim. Kenapa lo nyerangnya ke Al-Quran? Ya, saya bilang Al-Quran Kalau nggak tidak ada Al-Quran, nggak dibilang hancur. Kenapa yang buatan LAI? Dia yang punya kitab, abangku. Dia orang Yahudi, dia yang punya kitab. Ente yang translate salah, makanya dia bilang kitab lo hancur karena kitab lo nge-translate dari kitab dia. Kok kalian sih, dia yang ngomong bukan gue? Perkataan yang salah itu, kalian mengamini perkataan yang salah, itulah anehnya kalian ini. Gue ngaminin kapan gue amin? Emang dia baca Al-Fatihah gue aminin? Lo ngadi-ngadi kadang-kadang nih, botol. Kalian tertawa kalian di situ tadi. Iya memang kan kita udah lihat, yang satu bilang 7, yang satu bilang 6. Nggak hancur tuh namanya. Anda aja yang salah itu, yang mengedit-edit itu. Lah, gue yang edit lagi. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gue ngadu. Gue yang edit. Itu memang kerjaan kalian itu memang suka mengedit-edit. Saya nggak percaya sekali itu. Kitab lo yang revisi gue yang edit ya. Siapa bangku? Yang revisi kan apa? Terjemahan. Asli mana pernah revisi? Iya, abang aja deh atur bang, kan abang panitianya. Jangan gini, kalau yang Alkitab yang diedit itu terjemahan, bukan aslinya, beda dengan kalian. Iya, udah atur aja bang, kan abang panitianya bang. Iya, kalian Al-Quran kalian yang diedit, kata-kata aslinya pun beda-beda di setiap bangsa, setiap negara beda-beda. Bisa dibuktiin nggak? Oh bisa. Mana? Nah, nanti ku tunjukkan videonya. Sekarang belum bisa karena nanti. Ngelempar fitnah doang nih, nggak ada bukti. Loh, sama dong, saya bisa bilang juga sama abang jual diri. Yang ngomong itu mana buktinya? Nggak tahu nanti. Pertanyaan Datuk tadi bagus. Yang ngomong itu bukan saya, itu dari Muslim sendiri, namanya Munib Siri. Dia ahli, dia tokoh Munib Siri lagi dibawa. Pertanyaan Datuk tadi bagus. LLX atau Septuaginta itu menghasilkan apa? Itu dulu jawab. Jadi biar tahu abang. Dengar anak desa. Itu yang jangan tuduh orang tidak ada. Dengar juga, diam kau dulu. LXX itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan berkat. Mampus dah. Nasi kotak, nasi berkat. Enggak, aku nanya. Kotak. Ya, Septuaginta itu menghasilkan jawabannya. Mempelajari menghasilkan berkat. Septuaginta itu 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa? Menghasilkan berkat kalau direnungkan. Kampret.
Awas kesurupan bang. Hei dengar, kalau kau nggak punya ilmu, jangan kau sosokan di sini. Jangan sosokan. Kalau Septuaginta itu menghasilkan apa? Kalau direnungkan Tanya sama pendeta menghasilkan kau. berkat. Aku kasih awalnya. Pen. Kalau direnungkan Septuaginta menghasilkan Septuaginta itu Alexis tadi menghasilkan nasi kotak, udah Nasi dijawab. kotak. Mana? kesurupan kalian kan jadinya. Kan? Woi, jadinya kalian kan? Aku ajar kau. Septuaginta itu menghasilkan Pentateuch. Odol. Menghasilkan berkat kalau direnungkan. Kata apa yang menghasilkan? Iya nasi kotak itu. Aduh, Masya Allah. Bang Billy. Kesurupan kalian kan jadinya kan? Aduh. Kalau direnungkan itu menghasilkan berkat. Contoh, Bang Billy, saya kasih contoh dulu Bang Billy. Nih ya, ini di dalam ya pohon apel, ya, di dalam Kidung Agung, ya, dalam Kidung Agung 78, 85, Kidung Agung 85, Bang Billy, apakah di situ pohon apel atau pohon apa, Bang Billy? Sebab di sini Bang Billy, ini bingung saya ini. Ini pohon apel dengan pohon limau ini beda atau sama Bang Billy? Beda lah. Nih, saya bawa ke data ini. Ini di sini ya, di sini dikatakan di sini ya, di Kidung Agung 85, di sini ada pohon apel. Di terjemah lamanya apa? Pohon limau. Jadi begini tuh bang, biar ku jawab ya. Penerjemahan Alkitab ini minimal ada dua metode. Ada yang menggunakan kontekstual, ada yang ada dua tipe penerjemahan. Bang Otak cerdas, di sini pohon limau. Ya. Pohon limau nih. Ya, di terjemahan baru pohon apel. Pohon apel dengan pohon limau sama atau beda? Jauh itu penerjemahan kontekstual. Betul. Manis satu asam. Itu penerjemahan kontekstual botol. Bang Billy, saya tanya Bang Billy, kalau secara original teksnya Bang Billy, Kidung Agung 855 ini Bang Billy, ini pohon limau atau pohon asam? Bang Billy. Aku belum cek, aku lagi di jalan. Ya. Di sini pohon apel, di terjemahan lamanya pohon limau. Gini bang, itu adalah terjemahan. Lanjutlah Bang Ali. Aku sama orang ini. Dengar dulu, jangan botol kalian, biar jangan kupur kalian. Saya jelaskan ini. Lanjut Bang Ali. Ini bagian Bang Ali. Ini bagian Bang Ali nih. Begini, penerjemahan itu ada yang menggunakan sistem konseptual, ada yang menggunakan literal. Gitu loh. Ada yang menggunakan bahasa sehari-hari, mau bilang apa? Ada lagi yang menggunakan orang botol yang menyalahkan itu. Ada lagi yang menggunakan gini. Teknik penerjemahan itu ada lagi yang menggunakan penipuan. Jangan lupa itu. Orang-orang yang kufur yang beranggapan seperti itu, yang ada adalah penerjemahan secara konstekstual, ada penerjemahan dengan cara ada yang menggunakan sehari-hari. Banyak metode penerjemahan. Ini makanan Bang Ali nih, makanan Bang Ali nih. Bang Ali. Ada saja mendatuk. Jangan botol. Jadi harus berjiwa akademis. Harus berjiwa akademis. Enggak begini bro. Enggak maksudnya begini, berjiwa akademis itu begini bang. Anak dewa. Dengar. Yahudi pemilik kitab. Terus kalian terjemahkan sesuka hati kalian. Itu apa namanya itu? Jadi begini bang, sebentar dulu. Jadi kita itu harus berjiwa akademis. Nah, seseorang yang berjiwa akademis itu di dalam benaknya itu mencari kebenaran, bukan apalah kau bilang ini. Jadi mana cerita akademis limau jadi apel? Gimana ceritanya? Nah, kalau
Nah, kalau orang yang berjiwa, dengar dulu, kalau orang yang berjiwa akademis itu akan bertanya, di sini diterjemahkan apel, di sana diterjemahkan limau, misalnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, dicari. Oh, ternyata, oh ini alasannya. Gitu orang yang berjiwa akademis. nyambung. Ya, Itulah yang makanya, makanya Tuhan berhenti dari penciptanya hari keberapa? 6 apa 7? Itu editan kalian aja itu, editan. Enggak. Ya, astaga, kagak ada kalian editan aja itu. Takiyah kalian aja. Gimana caranya yang ngasih tahu dia datanya ya? Takiyah kalian aja itu. Kalian memang suka bertakiyah. Aduh, mampus lah ini. Karena memang yang 1,8 ini ya, dengar dulu. Yang 1,8 Kak, dengar inilah Kak, ya, kita nampakkan bahwa inilah agama Kristen. Inilah representasi dari agama Kristen. Bagaimana dia memutar lidahnya. Sementara kita nampakkan bukti dalil-dalil data, tapi apa yang dia putar lidahnya. Ani izin undur diri. Oke, siap. Dengerin orang kayak begini 15 menit turun IQ-nya 3. jadi gitu ya. Izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.